أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي lan sa'yukyani lil mu'minina kedue wong mukmin apa ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku bainal khaufi ana ing dalem antarane rasa wedi war raja'i lan ngarep-ngarep rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Ratibul Haddad yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita kaji bersama bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu bisa kelihatan di 7 tempat. Pertama, kelihatan di lisannya. Kedua, kelihatan di hatinya. Ketiga, kelihatan di penglihatannya. Keempat, kelihatan di perutnya. Kelima, kelihatan di tangannya. Ketujuh, kelihatan di kakinya. Yang keenam, kelihatan di kakinya. Yang ketujuh, kelihatan ketaatannya kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita tahu bahwasanya rasa takut kepada Allah itu akan tampak di 7 tempat itu, maka bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah mesti ada di antara rasa takut dan berharap rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya apa, Pak? Nek wedi itu ya repot. Nek cuma punya rasa wedi itu nanti susah untuk mengharap rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas nanti tidak punya rasa berharap terhadap rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rasa takut kepada Allah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diparingi rasa wedi ning Allah itu merupakan rahmat dari Allah. Sampai bisa datang ke suatu majelis taklim itu pun juga berkat rahmat dari Allah. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka mesti ada di antara rasa takut kepada Allah dan rasa berharap rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita ini merasa putus asa terhadap rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya pengen duwe rasa wedi ning Allah niku susah, Pak. Tidak semudah itu. Maka dari itu untuk mendatangkan rasa takut kepada Allah ini sembari berharap besar terhadap rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tip ini, Pak, tip ini untuk hati kita ini akan selalu takut kepada Allah. Di antaranya perbanyak hadir di majelis taklim. Perbanyak hadir di majelisnya ulama. Soalnya hati ini kadang ya bolak-balik. Waktu di pengajian kadang kita takut kepada Allah. Wedi ning Allah, eling dosa, eling maksiat yang pernah dilakoni. Tapi begitu mari pengajian, mari rasa takutnya hilang. Sampai di situ toh. Makanya untuk memupuk rasa takut ini, rajin-rajinlah hadir di majelis ulama, rajin-rajinlah hadir di majelis taklim. Terlebih di zaman akhir ini. Terlebih di zaman akhir. Soalnya kadang di zaman akhir ini kondisi agama ini
itu kalah baik sama tiket di pesawat sama tiket di bis. Kenapa kok begitu? Orang kalau sudah nunggu tiket pesawat, apalagi melihat jadwal keberangkatan pesawat atau bis, itu kesusu. Kesusu takut ketinggalan. Tapi di agama, tidak pernah orang punya rasa ingin ketinggalan. Nggak pernah punya rasa takut ketinggalan. Ya, contoh saja, contoh nih, contoh kecil nih. Di majelis taklim, di majelis zikir, ada rasa di sampian, ada rasa takut ketinggalan, nggak uman zikir, nggak uman pengajian itu ada. Berarti kondisi semacam ini masih kalah baik dengan tiket pesawat, dengan tiket kereta api. Nah, di tiket pesawat sampai takut ketinggalan, takut terlambat, takut segala macam. Tapi untuk di masalah agama terkadang, bukan terkadang, sama sekali tidak pernah punya rasa takut ketinggalan untuk mengikuti masalah rutinitas agama. Kajian agama, zikir bersama, sholawat bersama. Ketika kita mau hadir ke majelis itu, tidak pernah punya rasa takut ingin ketinggalan. Tidak pernah punya rasa takut ketinggalan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini masih lemah. Dan rasa takut ini mesti memupuknya dengan cara begitu. Harus dipupuk dengan banyak hadir di majelis ulama, dengan banyak hadir di majelis taklim. Yang diharapkan apa? Barokahnya. Sebenarnya tema pengajian itu tidak penting. Kajian pembahasan itu kurang begitu penting. Tapi yang terpenting adalah barokah. Saya ngaji begini ini, kenapa kok mesti konco kita be? Mergo ono barokah kita, ono barokah sing ngarang. Barokah. Semuanya kalau barokah, insya Allah rahmat Allah akan turun. Nah, rasa takut ini kalau tidak dipupuk dari mulai sekarang, selamanya ya mencelamin ini. Kadang wedi, kadang enggak, kadang wedi, kadang enggak. Padahal rasa takut itu sendiri, apalagi sampai meneteskan air mata yang menetes satu tetes pun itu besok akan menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Satu tetes air mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah, itu yang bakal menghalangi kobaran api neraka. Karena itu, mari kita sama-sama memohon rahmat kepada Allah agar senantiasa kita semuai oleh Allah dirahmati, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita punya rasa takut kepada Allah, kita bisa menyudahi seluruh apa yang pernah kita perbuat. Baik itu berupa dosa lisan, dosa weteng, dosa mata, dosa segala macam. Insya Allah kalau sudah tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kehidupan kita di dunia ini akan selamat. Soalnya wong nek duwe rasa wedi ning Allah, pengen berbuat maksiat, pengen berbuat dosa, pengen berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, mikir. Sece kalau los tanpa ada rasa takut kepada Allah, tidak ngereken. Pokoknya senang. Sedangkan neraka itu memang dikeliputi, dipagari, dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Neraka itu dikelilingi sesuatu dengan yang menyenangkan itu. Joget-joget, dangdutan, sering senang ini. Sedangkan surga itu dikelilingi dan diliputi oleh sesuatu yang kurang menyenangkan. Apalagi bayangin lagi. Ini kalau tidak dapat rahmat dari Allah, ini membosankan. Di mana-mana sing jenenge ngaji ku ya bahas dosa, bahas rahmat Allah, ya bahas surga, bahas setan, bahas neraka. Mana-mana. Makanya saya bilang
kajian begini ini yang lebih utama itu adalah kita mengharap barokah. Sehingga dengan barokah itu tadi datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sampean ada rasa wedi ning Allah, maka kita akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kualitas kita sebagai manusia ini kalah kualitas dengan hewan. Contoh di sini diceritakan hikayatun bainawa Dawud jalasa fi sum'atihi yatlu az-zabur. Bainama Dawud ing dalem nalikane Nabi utawi Nabi Daud iku jalasa lungguh-lungguh sapa Nabi Daud fi sum'atihi ing dalem melanggari Nabi Daud yatlu hale maca sapa Nabi Daud az-zabur ing kitab Zabur. Ing dalem izra'a ing dalem nalikane ningali sapa Nabi Daud dudatan ing ulang hamra akan abang fiturabi ing dalem debu. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Allah Daud fi nafsi ing dalem awak dhewe Nabi Daud ma ing apa arwada ngarepaken sapa Allahu Allah fi hadhihi duda ing dalem iki ulang. Ceritanya begini, suatu ketika Nabi Daud duduk di langgar atau di surau, tempat beliau ini sinau, tempat beliau ini ibadah. Ketika duduk di langgar, sedang membaca kitab Zabur, sedang sinau membaca kitab Zabur. Pada waktu itu Nabi Allah Daud alaihissalam melihat ulat merah. Ulat merah. Lalu terlintas di pikiran Nabi Allah Daud alaihissalam niku ma'aradallahu fi hadhihi duda. Apa sing dikarepna Allah iku nyiptakna ular merah. Sing dikarepna Allah iku apa? Apa faedahe, apa gunane Allah nyiptakna ular merah ngene. Akhirnya fa'adzana maka awi izin sapa Allah ngizini sapa Allah liduda mari ulat hatta takallamat sehingga iso gunaman apa ulat faqalat maka ngucap sapa ulat ya Nabi Allah ya Nabi Allah amma nahari anapun utawi rina ingsun iku fa alhamani maka paring ilham ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun an aqula ing yen to ngucap sapa ingsun fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina ngucap napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfamarrat. Ketika terlintas pikiran di Nabi Allah Daud alaihissalam, apa sih maksud Allah sing dikarepna Allah nyiptakna ulat abang iki apa? Apa karepe? Sampai keliru apa? Kemudian Allah memberikan izin bikin ulat ini bisa bicara. Akhirnya ulat ini ngomong dengan Nabi Daud, ya Nabi Allah, hei Nabi Allah, siangku itu oleh Allah aku diberikan ilham untuk berzikir kepadanya setiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Jadi tiap hari ulat merah ini selalu berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Wa amma laini anapun utawi bengi ingsun iku fa alhamani moko paring ilham ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun an aqula ing yen to ngucap sapa ingsun fi kulli lailatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Adapun malam harinya ulat ini ini oleh Allah diberikan ilham supaya bisa berzikir membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ping 1000. Jadi yang terlintas di dalam hati dan pikirannya Nabi Allah Daud alaihissalam, untuk apa Allah menciptakan ular abang ini? Untuk berzikir kepadanya.
Bahkan di dalam sehari semalam itu zikirnya ping sewuan, tasbihnya ping sewu, solawatnya ping sewu. Nah sekarang kalau kita tanyakan, lah sampeyan sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah, kira-kira kendi? Kira-kira sebagai manusia banyak mana wiridnya, banyak mana zikirnya kepada Allah dibanding olah itu. Nek wong Madura ngarani olah. Akhirnya jadi uletnya nih, fa anta ma taqul hatta astafida minka. Jadi uletnya nih, nek sampean sing diwaca apa? Sehingga aku bisa mengambil faedah dari sampean. Diwalik. Aku pendino maca tasbih ping 1000, selawat ping 1000. Sampean cara Jawa ngoten. Akhirnya napa? Fanadima Dawud. Ana sing ngomong fanadima Dawud ala iqarit. Kemudian Nabi Dawud ini akhirnya getun menganggap remeh terhadap keberadaan ulat merahnya. Yang terlintas di pikirannya sing nganggep kayak apa Allah nyiptakno ulat apa itu. Ternyata zikir kana akeh. Kalah. Nah ini buat apa pertimbangan kepada kita nih. Kita yang sebagai manusia nih, yang dikarunia akal, yang dikarunia pikiran oleh Allah agar supaya bisa mikir. Lah niku akan dizikiri sampeyan. Sehari semalam nek akan tiap ulat merah. Iki pendino lho. Pendino ne tasbih, pendine selawat. Lah akhirnya karena muncul rasa meremehkan ulat yang diciptakan oleh Allah, kayak apa Allah nyiptakan ulat ini, akhirnya Nabi Allah Daud alaihissalam ini muncul rasa takut kepada Allah dan tobat kepada Allah Subhanahu. Akhirnya apa? Wis gak nyanyian makhluk mengira. Akhirnya setelah ditampakkan oleh Allah maksud Allah menciptakan ulat niku mau, akhirnya Nabi Allah Daud itu otil dan bertobat kepada Allah bahwa intinya tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apa sing dikarepno. Sampai kelas Nabi pun begitu. Lah ngene iki bukan berarti Nabi teledor, enggak, Pak. Ini merupakan pendidikan bagi kita semua bahwasanya ketika seseorang ngenyek makhluki Allah, menganggap hina makhluki Allah, setelah diperlihatkan oleh Allah maksud dan tujuannya, baru ia akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Nah terkadang kita ini kan tidak mari-mari dikasih pelajaran itu. Bolak-balik dikasih pelajaran hidup kan. Tapi tetap tidak mau tobat, tetap tidak mau takut kepada Allah. Ini Nabi lah. Nabi loh. Apa meneh sampai Nabi aku gitu. Ya cara Jawa ngene lho, Pak. Mosok awak dhewe iki menungso. Mosok kalah kualitas dikiri ambek semut. Ambek ulat apa. Kalah akeh. Iki tiap hari tiap malam lho, Pak. Istiqomah iki. Ini cuma gambaran bahwasanya kita ini ketika kita menghina, menganggap remeh makhluk Allah, itu tidak tobat. Karena Allah menciptakan makhluk apapun itu mesti ada tujuannya. Ma khalaqta hadza batila.
Terus contoh yang lain, wa kana lan ono sapa Ibrahim, Nabiullah Ibrahim al-Khalil kang dadi kekasih salawatullah alaihi, idza zakara ing dalem nalikane eling sapa Nabi Ibrahim khati'atahu ing kekeliruane utawa keluputane Nabiullah Ibrahim, yughsha alaihi semaput. Wa isma'u ittirabu qalbihi mailan fi mailin. Nabiullah Ibrahim itu apa? Ketika ingat sesuatu yang pernah hilang, sesuatu yang pernah keler, iku semaput, pingsan. Nabiullah Ibrahim itu pingsan ketika ingat sesuatu yang pernah ia lakukan, tapi berupa sesuatu yang hilang, yang salah. Wa isma'u tirabu qalbihi, kemudian detak hatinya, detak jantungnya itu kedengaran, dak 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 dak, ngono iki beto. Krungu, bukan gitu, kedengaran. Fa arsalallahu ilaihi Jibril, fa arsalallahu ngutus Allah ilaihi maring Nabi Allah Ibrahim Jibril ing malaikat Jibril. Fa atahu maqata sapa Jibril ing Ibrahim fa qala lahu al-jabbaru yuqri'uka salam. Setelah Nabi Allah Ibrahim semaput, tiap kali ingat sesuatu yang salah dan detak jantungnya itu bantar terlalu kencang sekali, detak jantungnya itu ngutus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ngutus Allah kepada malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril menyampaikan salam Allah, al-jabbar yuqri'ukus salam. Allah yang mempunyai sifat jabbar menyampaikan salam kepada Allah. Wa yaqul hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu. Cari malaikat Jibril ngene nang Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Apa sampean tahu ningali kekasih wedi kepada yang kekasih, seorang kekasih wedi kepada kekasihnya. Cara wong demen-demenan itu wae. Ono ta wong sing dikasihane, sing wis dadi kekasih Allah, iku wedi ning kekasihnya, berarti takut kepada Allah. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu takut kepada kekasihnya. Tahu ningali, tahu delok kon. Ngono jadi dari malaikat Jibril alaihi salam. Jadi cara manusia ngene wae. Ono wong lagi demen-demenan. Biasanya wong demen iku lak yo ngono. Gak tahu wedi kepada orang yang disayang utawa yang dicinta. Sebaliknya juga begitu. Kemudian ketika ditanya begitu oleh Nabi Allah Jibril alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam jawab, ya Jibril, sekalipun aku kekasih Allah, aku yo ndak wedi kepada kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma idza zakartu khati'ati wa fakkartu fi uqubatihi nasitu khullati. Kata malaikat Jibril, kata Nabi Allah Ibrahim begini, wahai Jibril, sekalipun aku ini kekasih Allah, sekalipun aku tidak takut kepada kekasihku yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika aku ingat dosaku, ingat kesalahanku, dan aku mikir akibat daripada kesalahan itu sendiri, lupa yang namanya atribut kekasih itu. Jadi aku jadi kekasihnya Allah itu lali, ini aku jadi kekasihnya Allah itu lali. Kalau aku sudah ingat dosa, ingat salah, dan ingat akibat daripada dosa itu sendiri. Itu Nabi. Bukan cuma Nabi dok, seluruh ulama, seluruh solihin, seluruh wali-wali Allah itu ketika ingat sesuatu yang salah yang pernah ia lakukan kepada Allah, lupa bahwa ia menjadi kekasih Allah. Ini wali, ini nabi, ini para solihin. Lah kita yang biasa-biasa saja dan bahkan tidak punya predikat apapun, itu ketika ingat dosa yang pernah kita lakukan, itu biasa-biasa saja.
Kadang nyerang-nyerang. Ketika ingat dosa, ketika ingat maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah, bukannya muncul rasa takut, bukannya muncul rasa penyesalan, justru malah nyerang-nyerang. Ulah bahkan cerita-cerita neng uang sampai guyu-guyu, saya bangga ngelakuin itu. Mestinya paling tidak ketika kita sudah ingat dosa kepada Allah, ketika kita ingat sesuatu yang pernah kita lakukan maksiat kepada Allah, mestinya paling tidak muncul rasa penyesalan, tidak ingin mengulangi lagi. Ini ya. Ya kenapa kok kitab ini mencontohkan para wali Allah, para kekasihnya Allah, para nabi Allah kok sampai begitu? Nabi pun, wali pun, orang-orang soleh pun ketika ingat dosa kepada Allah, ia lupa bahwa ia jadi kekasih Allah, itu lupa. Lupa. Artinya apa? Tetap muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ia sendiri sudah menjadi kekasih Allah. Mestinya kalau sudah menjadi kekasih Allah, tidak perlu gimana. Jenenge wis dadi kekasih. Tapi masih muncul rasa takut kepada Allah ketika ingat dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ingat akibatnya, apalagi ingat siksanya. Lupa kalau ia menjadi kekasih Allah. Lah kita yang bukan kekasih, bukan apa-apa itu kadang nek eling dosa yang pernah kita lakukan, tidak pernah muncul rasa apa-apa. Ayo, sampean tahu lah, nek sampean eling dosa nek sampean sing pernah lakukan, muncul rasa takut kepada Allah. Apa mikir untuk akibatnya ini? Pernah? Enggak kan? Nah ini pelajaran. Kekasih Allah saja, wali Allah saja, ketika ingat dosa, ketika ingat sesuatu yang pernah ia lakukan yang melanggar aturan Allah, itu lupa bahwa ia kekasih Allah. Nah, kita yang bukan apa-apa itu mestinya juga punya rasa penyesalan, punya rasa takut. Nah ini perlu. Jadi perlu mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Daud alaihissalam. Agar supaya kita ketika ingat dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, muncul rasa takut kepada Allah. Ojo sampai kewali aneh, eling dosa tapi ngersengira. Eling dosa tapi malah senang. Nah mestinya eling dosa muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa meneh kok muncul apa? Akibatnya siksane dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada anjuran eling-eling dosa sampean sing pernah kita lakukan. Yang terdahulu yang sudah lewat itu eling ngono kan. Supaya muncul rasa penyesalan, supaya muncul rasa wedi ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling-eling ngono. Soalnya nek sampean eling dosa itu pengingat niku. Ngeling-ngeling dosa itu mengingatkan kita kepada Allah dan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nek sampean dosa nek sampean gak tahu dieling-eling wae. Lah kaya wong gak duwe salah urip iki opo? Padahal kabeh sing jenenge manusa punya potensi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang pernah kita lakukan iling-iling ngono. Supaya memunculkan gairah rasa takut kita kepada Allah. Supaya memunculkan gairah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang telah dicontohkan oleh para nabi Allah, seperti yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun beliau seorang nabi, sekalipun beliau seorang wali, ketika ingat suatu salah, maka ia lupa bahwa ia menjadi kekasih Allah, itu lupa.
Nah, kita yang bukan siapa-siapa ini, mari kita belajar untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar rasa takut ini terus bersemayam di hati kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.